Nah, halo seluruh kabeh, kembali lagi bersama saya Fikola Jawa. Nah, kali ini jadi aku lagi ada di taman ya, taman deket rumah sih, banyak olahraga di situ. Taman anak-anak juga banyak main di sini ya. Cuman di sini aku pengen cerita aja ya, Cah ya. Jadi di Jepang itu sudah nggak aman. Kenapa sudah nggak aman? Jadi nggak seaman yang kalian pikirkan ya. Aku juga mikirnya dulu tuh aman gitu ya, seaman-amannya ya, aman banget gitulah ya. Karena di Jepang itu kenapa saya bilang nggak aman, jadi saya itu habis kehilangan dompet ya, Cah ya, habis kehilangan dompet. Jadi ceritanya itu kesalahanku sendiri sih, kesalahanku sendiri ya. Tapi kalau misalkan Jepang itu benar-benar aman, dompet aku itu nggak bakal hilang. Karena kenapa? Jadi ceritanya tuh aku habis pergi ya, jam, aku ingat jamnya itu ya, jam 5:30 lah ya, 5:30 mau keluar rumah bawa dompet pastinya ya. Tapi nggak bawa tas kayak gini tuh nggak. Tapi bawa tas yang kayak apa sih ya? Kayak jinjingan gitu ya. Itu bukan tas sih, kayak ya bilang aja tas, itu tas apa namanya ya, keranjang gitulah, tapi bukan keranjang, tas gitu. Terus habis itu tuh karena hujan, pas baliknya itu hujan, dompetku tuh tak taruh di situ itu. Terus ada selerekannya kan, tak selerekin gitu. Nah, terus habis itu aku pulang sampai rumah itu aku ingat banget itu setengah 8 malam, gerimis gitu. Nah, aku lupa keranjangnya itu, jinjingannya itu tak taruh di keranjang sepeda gitu ya. Jadi dompetnya itu di dalam tas itu, aku selerekin gini kan. Ketinggalan di situ karena cepat-cepat aku cuma ambil kunci sepedanya doang, terus aku masuk ke rumah ya. Habis masuk ke rumah, aku tuh nggak inget, karena dompet kan biasanya aku taruh di kamar ya gitu kan. Udah aku biarin gitu, terus lupa, jadi dia itu sepedanya itu di parkiran sepeda apartemen ya, di apatu rumah ya, di bawah itu ya, di parkiranku situ. Nah, terus besoknya kan aku kerja itu berangkat siang ya, karena aku berangkat siang itu 10:30, aku dari rumah itu 9:30. Aku berangkat 9:30, aku nyari dompetku nggak ada gitu kan. Terus tak cari-cari di kamar, wah nggak ada. Oh, aku mikirnya kan, oh tinggalan di sepeda, karena aku mikirnya aman, wah masih di dalam ini nih, keranjang gitu kan. Nah, pas aku keluar itu ya memang rumah itu lagi ada perbaikan gitu kan ya, apa namanya ya, lagi ada perbaikan, entah dicat, entah di yang lama-lama diganti-ganti, kayaknya memang perbaikan berkala gitu ya, entah 5 tahun sekali nanti dicat, entah diperbaiki apanya gitu kan. Nah, pas aku turun di bawah sepeda kan, aku kadang kalau kerja berangkat sepeda, kadang naik bis ya, kalau hujan naik bis gitu. Nah, tasnya itu di keranjangnya sini, di keranjang sepeda ada yang jinjingannya itu. Pas tak buka, itu selerekannya masih nutup loh. Pas tak buka, dalamnya dompetnya udah nggak ada, Cah. Wah di mana ya? Aku kira kan aku yang lupa ya. Oh, mungkin masih di kamar kali ya. Aku bilang gitu kan. Terus soalnya ini tasnya masih ada di sepedanya ini. Kalau misalkan diambil orang, itu kenapa nggak diambil sekalian tasnya gitu kan, dalamnya doang. Terus selerekannya juga masih nyeler gitu ya, masih nutup gitu ya. Ya udah, aku berangkat kerja gitu kan, tanpa bawa uang, bawa dompet, tanpa bawa KTP, tanpa bawa macem-macem ya, kosongan. Aku berangkat karena kayak kartu HP-nya itu aku di HP ya. Jadi kalau pas masuk di stasiun itu kan harus bayar ya. Kalau bayarnya kan aku pakai kartu yang udah berlangganan gitu, jadi kartunya udah masukin di HP ya. Kalau di Jepang udah support yang kayak gitu, jadi HP kayak iPhone itu udah bisa kayak ini ya, ngepip gitu ya. Jadi maksudnya pakai tuntung HP-nya ada itunya ya gitu. Terus habis itu aku pulang itu kan malam ya, aku kan masuk siang, jadi pulangku malam itu 7:30 ya. Perjalanan lama sejam, aku sampai rumah 8:30. Wah, aku tuh selama kerja itu ya nggak fokus lah, dompetku tuh di mana ya, entah pas jatuh, pas aku dari keluar itu, pas baliknya jatuh apa gimana gitu kan. Terus akhirnya aku itu sampai rumah, tak cek lagi di kamar kan, bener-bener nggak ada itu di kamar itu ya.
Wah itu benar-benar nggak ada. Terus habis itu, wah kemana ya, aku sampai SMS temanku, karena aku keluar ketemu temanku kan, tak SMS temanku, lihat ini nggak dompetku pas ini nggak orang waktu itu kamu masukin ke tasnya itu kok, kami benar-benar masuk kan, aku kan gitu kan, iya benar-benar masuk, terus diselerekin, terus taruh di keranjang itu. Temanku tak tanya kayak gitu, berarti aku memang nggak lupa, dan dompet itu nggak jatuh selama aku perjalanan pulang, itu nggak jatuh. Nah terus akhirnya aku kantor polisi ya, karena aku udah SMSku bener-bener di situ, dan aku kayaknya bener-bener hilang, diambil orang kayaknya, nggak jatuh. Terus aku sementara kan ke polisi ya, kalau di sini kan hilang-hilang apa harus ke polisi kan, soalnya banyak kasus sih, misalkan tas apa dompet jatuh atau tas ketinggalan di kereta, itu bakal balik lagi ke kita gitu. Dan itu bener di Jepang tuh kayak gitu. Misalkan tas ya ketinggalan di kereta ya, nanti kalau kita telepon petugas keretanya itu kan, ada tas nggak di sini, nanti bakal balik lagi ke kita gitu, kita ngambil atau dia yang nganter gitu ya gitu. Kalau misalkan dompet juga, temanku juga ada dompetnya jatuhnya kayaknya di stasiun, entah di apa ya, di tas jadi jatuh gitu, di tas jatuh, terus balik lagi dompetnya 2 hari kemudian, 3 hari kemudian balik, ada komplit, nggak ada hilang sama sekali. Nah terus aku lapor ke polisi kan, itu kan karena hilang. Di polisi ya ditanya macam-macam ya, dompetnya warna apa, jenisnya apa, ada mereknya enggak gitu kan, karena kan dompet murah ya nggak ada mereknya ya, warnanya apa itu, terus di dalamnya ada apa aja gitu kan. Nah di dalamnya itu kalau duitnya sih aku nggak ini ya, nggak bermasalah gitu kan, duitnya sih waktu itu masih 8.000 ya, 8.000-an ya, sekitar 1 juta rupiahan kalau depan. Tapi kalau masalah duit aku nggak masalah ya itu. Terus yang penting tuh surat-suratnya itu loh, kartu-kartunya itu loh. Jadi di dalamnya itu kan ada KTP Jepang. Untung KTP Indonesianya tuh, kalau yang Indonesia aku dompetnya sendiri ya, di tempat sendiri, tak tinggal rumah terus, nggak aku bawa-bawa. Yang penting yang dibutuhin di Jepang itu aku masukin dompet gitu, yang tak bawa kemana-mana kan. Jadi ya itu bawa di dalamnya dompetnya kan ada kartu KTP itu, kartu KTP Jepang. Terus ada kartu apa kesehatan gitu ya, kartu kesehatan. Terus ada yang buat ngirim duit, ATM, kartu kredit dan lain-lain itu ya. My number juga, wah itu macam-macam itu di situ semua, hilang semua itu. Terus ya udah, terus sampai saat ini itu belum balik ke saya dompetnya itu ya. Ini udah hampir 2 mingguan lah ya, udah hampir 2 mingguan dompetnya itu, polisinya itu belum ngasih tahu ke saya dompet saya itu ketemu gitu ya, belum ditelepon sama pihak polisinya. Nah wah aku gimana ini ya. Terus akhirnya itu ya udah kan, namanya hilang ya gimana. Nah pas hilang itu di situ itu pas rumah kan lagi ada diperbaiki ya, nah yang tukang-tukangnya itu enggak, antara orang Jepang, ada orang Jepangnya, ada orang Vietnam. Nah mungkin yang ngambil di tasku itu, karena kan berangkatnya siang ya, 9:30 kan, tukangnya itu datang itu jam tujuan, kayaknya udah standby di situ. Nah di tangga-tanggaku itu adalah orang India, jadi kemungkinan yang ngambil itu ya aku nggak suzon, tapi kemungkinan karena di situ orangnya ada orang India, orang Jepang dan orang Vietnam, entah ketiga itu kayak. Kalau orang Indonesia sendiri nggak mungkin, soalnya orang Indonesia itu cuman aku dan temanku serumah, terus jauh gitu rumahnya yang lain gitu, nggak mungkin ngambil lah di situ, apalagi teman sendiri kan, nggak mungkin. Jadi ya mungkin ketiga orang itu entah orang India, orang Jepang atau orang Vietnam gitu ya, orang 3 itu yang ngambil. Nah jadi ya sampai sekarang belum balik. Jadi Jepang itu memang sudah nggak aman, itu memang kesalahanku sendiri ya, lupa naruh itunya di situ. Tapi kalau misalkan Jepang benar-benar aman, itu nggak bakalan hilang gitu kan, istilahnya kayak gitu. Jadi sekarang udah nggak aman. Jadi cerita lain lagi, temanku pernah pas di Tokyo ya, aku lihat statusnya gitu ya, bukan status temanku itu. Jadi dia habis belanja pakai, kan kalau belanja kan dapat apa ya namanya ya, kayak tas jinjing gitu kan, belanjaan gitu yang kardus itu ya. Itu ya di Tokyo itu jadi bolong
di bawahnya itu bolong. Untung barangnya itu gede ya, jadi kan ada kardusnya lagi. Untung itu ya. Jadi memang apa ya, hati-hatilah yang mau ke Jepang atau yang sudah di Jepang baru-baru. Kalau yang udah lama kan memang udah pengalaman ya, udah punya pengalaman banyak gitu ya. Entah nanti teman-teman sedulur-sedulur kabeh yang mau ke Jepang atau yang baru tinggal di Jepang, itu hati-hatilah. Jepang itu sudah nggak aman sekarang ya, karena Jepang itu sudah banyak orang asingnya, gitu ya. Jadi misalkan kalian bawa tas gitu yang selerikannya itu tasnya itu nggak nyelerek atau apa gitu, misalkan pergi ke tempat rame itu ya apa ya, lebih baiknya ditutup lah, bener-bener aman gitu ya. Karena ya walaupun Jepang itu aman, tapi nggak seaman yang kalian pikirkan gitu ya. Karena aku nggak pengen kalian itu punya nasib yang sama kayak aku gitu ya. Gitu ya, moga-moga dompetnya balik, tapi aku berpikiran udah nggak balik lagi dompetnya itu. Nah dari situ itu kan hilang semua tuh ya. Aku mana-mana bawa paspor itu. Nah setelah itu aku ngurus itu ya, ngurus paspor. Paspor kan, kalau paspor itu ya, kalau kalian sudah punya Zairo Kado KTP Jepang, itu paspor kalau bisa ditinggal di rumah aja. Takutnya kalau dompetnya hilang itu ikut hilang, udah selesai gitu aja, nggak punya identitas apa-apa kita di sini. Nah kalau kita punya paspor, kita masih bisa punya paspor, kemana-mana kita pakai paspor gitu ya. Terus habis itu lapor ke tempat kerja kalau bahwa ininya hilang gitu ya. Nah jadi kan setelah hilang nanti kita dibuatkan pengantar buat kartu Hokeng. Kartu Hokeng itu kartu kesehatan, itu dibuatkan yang baru gitu ya. Gitu. Jadi nanti kita akan dapat kartu asuransi kesehatan baru dari tempat kerja. Terus kita ngurus sendiri KTP-nya itu ya, KTP ke tempat imigrasi itu, imigrasi Jepang, ngurus. Kita buat di situ, dan di situ tuh yang ngantri ya kayak perpanjangan KTP gitu. Cuman kita beda kasus, kita kehilangan KTP, kita buat baru, bukan buat baru. Aku awalnya juga nggak tahu ya, ternyata dikasih baru saat itu juga, di hari itu juga selesai langsung dikasih KTP baru gitu ya. Dan itu nggak bayar, gratis kalau hilang ya. Kalau perpanjang bayar, kalau hilang gratis, aku dapatnya gratis. Tapi siapkan foto ya. Dan aku ngasih tahu gini buat kalian, misalkan KTP-nya kalian itu hilang, apa sih yang harus kalian lakukan gitu kan. Ya semoga aja nggak ada gitu kan, cuman kan untuk pengetahuan aja gitu. Kalau misalkan, jadi temanku itu banyak KTP-nya yang ketinggalan di fotokopi di Kombini gitu kan, di Family Mart gitu, hilang, ketinggalan, terus akhirnya balik lagi. Tapi kan seaman itu Jepang itu, tapi walaupun seaman itu, Jepang itu nggak seaman yang kalian pikirkan gitu ya. Jadi dari situ ya udah aku matiin KTP dan lain-lain ya, ke bank itu bilang kalau kartunya hilang, ATM-nya hilang, terus kartu kreditnya minta ditutup, takutnya kan dipakai orang yang ngambil itu kan. Nah terus ATM minta dimatiin semua, minta ATM baru lah. Kalau minta ATM itu bayar cah di sini itu. Minta ATM baru itu bayar 1.100 itu kalau di Jepang ya sekitar 150 ribuan lah, 150 ribuan bayar ATM hilang. Jadi minta ATM baru itu bayarnya segitu. Tapi kalau pas buat awal itu malah nggak bayar ya gitu. Ya itu aku buat macam-macam itu ya, dan itu ya dari awal lagi gitu. Untung yang KTP Indonesia terus paspor itu nggak hilang ya, alhamdulillahnya di rumah. Memang aku tak tinggal di rumah, takutnya kayak gitu, yang kejadian kayak gini hilang kayak gini itu terjadi gitu. Untungnya ya yang di Jepang doang yang hilang gitu kan ya, gitu ya. Mungkin itu aja cerita nggak enaknya di Jepang ya. Jadi Jepang itu sudah nggak aman, Jepang itu nggak seaman yang kalian pikirkan ya, gitu ya, gitu. Jadi ya mungkin itu aja yang bisa aku share untuk kali ini ya cah ya. Jadi memang di Jepang itu ya hati-hatilah ya, walaupun di Jepang aman, tapi di Jepang itu nggak seaman yang kalian pikirkan ya. Banyak kok kemarin, jadi aku lihat di TV juga ya, itu aku lihat di TV, jadi orang nggak kenal itu masuk bertamu gitu, terus akhirnya dibunuh orang itu ya. Nanti ya aku lihat itu di lain video aja ya gitu ya. Nah mungkin itu aja yang bisa aku share untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sore juga ini. Gitu ya.